Jemaat Mahana Wewelan hari Minggu 6 September 2020. Mari semua persiapkan hati dan pikiran kita akan beribadah memuji Tuhan bersama. Dalam ibadah di pagi hari ini, kita akan menyanyi bersama, berdoa bersama, bahkan kita akan mendengarkan cerita kita bersama-sama. Adik-adik, kakak rohani, dan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, puji Tuhan, saya berkati, kamu berkati. Ada sukacita? Jawab
dikasih Tuhan, saat ini torang semua mulai torang pe ibadah anak sekolah minggu. Untuk itu torang mau berdoa. Encik minta berdiri semua, kunci tangan, tutup mata, torang satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan itu kepada kami semua. Baik itu guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak rohani, bahkan anak-anak sekolah minggu yang ada di jemaat kami, Jemaat Mahanaim Wetwellen. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kita akan membaca, bahkan merenungkan sebagian cerita Alkitab-Mu. Tuhan Yesus kiranya memberkati itu, agar itu bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga guru agama Seli Anto Osoputan yang akan memimpin ibadah kami pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dia, agar dia hanya berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami. Kami buka ibadah anak sekolah minggu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, ibadah pagi hari ini telah dibuka dengan doa. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan, masih tetap berdiri. Kita angkat pujian kita pertama.
Nah, adik-adik, selamat berjumpa dengan Encik Seli yang pagi ini akan mengantar anak-anak untuk belajar tentang firman Tuhan. Tentu adik-adik siap di rumah, duduk manis dengan didampingi mama, didampingi papa, ataupun didampingi kakak. Dan sebelum Encik Seli mau membaca firman Tuhan dan torang mau dengar itu cerita, torang mau berdoa dulu nih adik-adik. Tentu torang tahu bahwa berdoa itu mau bercerita dengan Tuhan Yesus. Jadi mari torang mengambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, gembala yang baik, gembala yang mengasihi anak-anak-Mu. Di pagi hari ini, di hari Minggu tanggal 6 September 2020, kami anak-anak yang ada di Jemaat Gemi Mahanaik Wewelen dari kolom 1 sampai kolom 26, kami mau beribadah walaupun ibadah ini dipandu dari gedung gereja. Tuhan mengenal semua anak-anak yang sudah mempersembahkan hidup di hari Minggu yang kudus ini. Tuhan tolong kami, Tuhan hadir dengan kami semua, baik anak-anak dan kakak-kakak rohani, encik-encik yang ada di rumah, yang ada di gedung gereja sementara bertugas. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami. Dan kuasa Roh Kudus memberkati kami saat kami mau membaca, mau merenungkan firman-Mu lewat cerita Alkitab. Tuhan, pakai hamba-Mu ini untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan kabar baik di dalam firman-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan Yesus. Kami mau membaca dan mau merenungkan firman dengan cerita kepada anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tentu anak-anak sudah siap Alkitab. Orang mau baca Alkitab, yang belum tahu baca, pasti mama-mama atau papa-papa, kakak mau bantu tuh anak-anak itu atau adik-adik di rumah mau baca ataupun mendengar kan. Encik mau baca pembacaan kita pagi ini dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10. Adik-adik, pembacaan ini sebenarnya dia dari ayat 1 sampai ayat 35. Tapi Encik cuma mau baca dari ayat 28 sampai ayat 35. Nanti orang lebih lanjut akan baca di rumah. Ya. Nanti kayak yang belum tahu baca, orang tua yang mau bantu mau baca ini Alkitab. Tapi saat ini itu cerita tentu mulai dari ayat 1 sampai ayat 35. Ibu atau Encik mau baca cerita. Dan Encik cuma mau baca dari ayat 28. Tapi DP cerita dari ayat 1. Kisah Para Rasul pasal 10. Bunyinya demikian. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi
untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang Encik Seli mau bertanya Pak anak-anak, siapa yang punya teman semuanya kulitnya hitam? Atau semua DP teman kulitnya putih? Atau semua DP teman kulitnya sawo matang? Atau dia kode, orang bilang kan, gemuk? Atau semua DP teman kurus? Pastinya enggak tuh. Torang punya teman-teman bermacam-macam adik-adik. Karena memang begitu. Tuhan ada ciptakan torang itu berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang gemuk badannya, ada yang kurus. Tapi semuanya berharga di mata Tuhan. Semua istimewa, semua mulia di hadapannya. Walau torang banyak kekurangan dengan torang melakukan dosa. Tapi adik-adik, Tuhan tetap mengasihi torang semua. Karena Tuhan yang telah menyelamatkan torang melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus menyelamatkan semua orang yang mau menerima dan yang mau percaya kepadanya. Nah, adik-adik, inilah yang mau dikisahkan dalam bacaan kita tadi. Bacaan kita menceritakan tentang 2 orang bapak. Jadi adik-adik ada 2 orang bapak. Yang satu DP nama Bapak Kornelius. Dan yang satu DP nama Bapak Petrus. Adik-adik, ini Kornelius ini adalah seorang perwira. Atau dia seorang tentara pasukan Italia. Kornelius ini adalah orang yang saleh. Orang yang takut akan Allah. Dia orang yang rajin berdoa. Ya.
Bahkan dia banyak memberi sedekah. Jadi ini tuh Kornelius. Jadi adik-adik boleh lihat, dia seorang perwira, tetapi dia orang yang takut akan Tuhan, dia rajin berdoa, dia rajin memberi sedekah atau membantu orang-orang susah. Nah, tetapi adik-adik, Kornelius ini bukan orang Yahudi, dia non-Yahudi. Berbeda dengan Bapak Petrus. Ini Petrus adalah orang Yahudi. Di waktu itu adik-adik, orang Yahudi dilarang untuk bergaul dengan orang bukan Yahudi. Nah adik-adik, satu waktu dikatakan dalam bacaan kita, kira-kira jam 3 petang, Kornelius didatangi oleh malaikat Allah lewat penglihatan. Dan malaikat itu berkata kepadanya, doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Nah sesudah itu adik-adik, Kornelius lewat malaikat disuruh untuk menjumpai dan memanggil Petrus untuk datang kepadanya. Singkat cerita, Petrus dijemput oleh utusan Kornelius. Tapi sebelum utusan Kornelius itu tiba di rumah Petrus, keesokan harinya Petrus sementara berdoa. Jadi dia ada utus orang-orang ini, dia ada utus 3 orang untuk menjumpai Petrus. Dan saat adik-adik mereka sudah hampir dekat di rumah di mana Petrus menginap, maka keesokan harinya Petrus sementara berdoa. Dan di saat dia berdoa, dia merasa lapar adik-adik. Tiba-tiba rohnya itu diliputi oleh kuasa ilahi. Itu Petrus ada lihat langit itu terbuka adik-adik. Dan dia melihat ada kain lebar yang turun terbentang di hadapannya. Nah ini adik-adik, ya, ini gambarnya. Ini ada kain yang turun dari langit, langit terbuka, dia ada cahaya, baru dia turun terbentang di depan Petrus. Dan dilihatnya di dalam kain yang lebar ini ada bermacam-macam hewan. Ada banyak jenis binatang yang ada. Adik-adik, setelah dia melihat ada suara yang berkata kepada Petrus, Petrus, ngana ambil itu binatang, ngana sembeli atau bahasa orang kan potong, ngana makan. Ya, ngana makan. Lalu apa yang dikatakan Petrus adik-adik? Dia kaki dia bilang begini, Pak. Ini malaikat. Dia bilang, oh tidak. Karena itu makanan itu kita tidak pernah makan. Itu haram. Lalu ada suara yang berkata, ya, jadi ada suara yang berkata, di sini ditulis adik-adik, ya. Di sini ditulis berkata ini, apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh dikatakan itu haram. Adik-adik tahu, ini kalimat ini perkataan ini sampai 3 kali diperkatakan. Dan itu didengar oleh Petrus. Nah, sesudah itu kain ini terangkat kembali, naik ke atas. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, penglihatan ini belum dipahami oleh Petrus. Petrus pikir-pikir, apa artinya semua itu? Nah, sementara Petrus berpikir,
datang itu utusan dari Kornelius. Dan sementara itu, saat itu juga Petrus didatangi oleh Roh. Kong daba bilang Pak Petrus, ada 3 orang ada cari pangana. Sekarang anak keluar jo dari rumah ini, temui mereka dan ikutlah dengan mereka. Jangan bimbang, sebab akulah yang menyuruh mereka kemari. Maka adik-adik, apa yang diucapkan itu diikuti oleh Petrus. Pergilah Petrus ke rumah Kornelius. Nah, setelah berada di rumah Kornelius, mereka berjumpa. Langsung itu Kornelius ini sujud menyembah. Jadi tahu tuh kalau menyembah, dia sujud menyembah kepada Petrus. Petrus bilang begini, dia bilang, berdiri jumana, kita cuma manusia biasa. Dia angkat ke siang itu Kornelius, kita cuma orang biasa, manusia biasa. Dan mereka masuk ke dalam rumah adik-adik. Ternyata adik-adik, di dalam rumah itu ada banyak orang berkumpul di rumah Kornelius. Dan Petrus langsung bilang begini di ayat 28 tadi yang Enci ada baca, dia bilang, kamu tahu betapa kerasnya larangan orang Yahudi bergaul dengan orang bukan Yahudi, apalagi masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau kotor. Makanya kita ada datang kemari di sini. Disinilah Petrus adik-adik yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia mengingat bahwa berita tentang Tuhan Yesus bukan hanya bagi orang Yahudi saja, melainkan untuk semua bangsa lainnya juga. Nah, di sini Petrus sadar tuh penglihatan itu, dia mengerti bahwa arti kain lebar yang berisi segala jenis hewan itu berarti dia tidak boleh menolak untuk datang ke rumah bangsa lain. Dia harus menerima juga semua orang. Petrus bukan saja memberitakan Injil kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada non-Yahudi. Karena itu Petrus dengan sukacita dia memberitakan kabar baik bahwa Tuhan Yesus mencintai semua orang. Dia memahami bahwa sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Inilah berita Injil, kabar baik yang disampaikan oleh Petrus di rumah Kornelius, dan seisi keluarga Kornelius dan semua orang di sana menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini mau mengajarkan petorang semua anak-anak untuk mari adik-adik, torang saling mengasihi. Mari torang adik-adik saling menolong satu dengan yang lain. Jangan torang membeda-bedakan teman yang lain. Jangan torang cuma pilih-pilih teman. Ya. Torang harus mengasihi semua orang sebagaimana berita yang disampaikan oleh, kabar baik disampaikan oleh Petrus. Ya. Itu bukan kabar bohong adik-adik. Atau keren sekarang orang bilang hoax. Kan? Tapi ini berita yang memberi jaminan kehidupan bagi semua orang. Karena Tuhan Yesus sayang semua orang. Nah, kita pun adik-adik harus demikian. Kalau orang adik-adik mau jadi pembawa kabar baik, berarti orang membenci pertengkaran, permusuhan. Artinya adik-adik, torang nim boleh babak kalai, torang nim boleh babah hina, ngana kuat hitam, ngana kuat miskin. Ya, itu bukan membawa kabar baik. Kalau ada teman torang baku marah, mari torang ingatkan, beritakan itu
kabar baik seperti Petrus. Toh Petrus bilang Tuhan kok sayang sama orang, bukan cuma orang Yahudi tapi juga non Yahudi. Karena itu adik-adik, dimanapun torang berada, dengan siapapun torang hidup, mari torang jadi pembawa kabar baik. Apa itu kabar baik? Yaitu Yesus cinta bagi semua orang. Amin. Nah adik-adik, setelah Enci memberikan cerita Alkitab, maka saat ini Enci mau kasih ayat hafalan. Tentu sesuai dengan inti cerita ini. Enci kasih Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi sekali lagi adik-adik, ini ayat hafalan ini tidak terlalu panjang. Pasti 2 kali, 3 kali orang ulang baca, so ada anak-anak yang akan bisa menghafal. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, adik-adik catat ini. Kalau ada yang so hafal, nanti dia melapor pada Enci Melda, kan? Nanti Enci Melda mau bilang Pak Enci Seli, ini adik ini sudah hafal itu. Nah, adik-adik, mari kita memohon berkat dari Tuhan dalam permohonan doa bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena di pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu jemaat Gemi Mahanai Wewelen, kami boleh belajar firman bersama. Kami sudah mendengar, menghayati, memahami bersama. Ternyata Tuhan selalu menginginkan kami boleh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, tetapi juga mengasihi sesama kami. Ajarkanlah kami anak-anak-Mu untuk mampu membagi kasih dengan semua orang, siapapun itu, tanpa membeda-bedakan orang. Ini ajaran Tuhan Yesus buat kami, supaya kami hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Karena kami rindu melakukan kebenaran firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Sayang mama, sayang papa, sayang adik, sayang kakak. Sehingga Tuhan Yesus, keluarga kami masing-masing diberkati Tuhan. Diberkatilah ya Tuhan akan guru-guru sekolah minggu, mulai dari Ibu Penatua, bahkan juga dengan kakak-kakak rohani yang selalu memberi diri, mengajar, mendidik anak-anak. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Mereka semua mengasihi anak-anak, sehingga mereka menjawab tanggung jawab mereka kepada Tuhan Allah. Bapa, sehat-sehatkan mereka semua, termasuk juga anak-anak, bahkan orang tua kami. Berkati mereka semua, baik segala pekerjaan orang tua kami, semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, ini semua persembahan hidup kami, baik kami mempersembahkan tubuh kami, bahkan juga kami memberi persembahan syukur, itu semua diberkati oleh Tuhan Allah. Supaya
hidup kami berkenan kepadamu. Tetapi Tuhan, kalau ada teman-teman kami anak-anak yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan dengar keluh kesah mereka, supaya mereka Tuhan boleh rajin beribadah, boleh rajin belajar, supaya anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang pintar, baik secara intelektual tapi juga spiritual mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami Bapa. Semua kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh pengasihan. Amin. Yang puji Tuhan adik-adik, di pagi hari ini kita semua boleh lagi diberkati lewat firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Injil Agama Seri atau Sebutan. Mari saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil memberi, kita menyanyi persembahan yang mau Papa berikan.
saat ini terus menutup trompet ibadah dengan doa. Bagaimana sikap berdoa? Kunci tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga ibadah anak sekolah minggu di pagi hari ini boleh terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus, kalau tadi kami sudah mendengarkan cerita firman, kiranya apa yang kami dengarkan itu boleh tertanam dalam hati kami masing-masing dan boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati keadaan kita di pagi hari ini, kiranya Engkau memberkati dia dalam tugas dan pelayanannya. Bapa, inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh lagi diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan menutup rangkaian ibadah di pagi hari ini. Kita nyanyi bersama-sama selesai sekolah minggu. Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemi Mahanaim Wewelen menyampaikan selamat ulang tahun kepada Encik Guru Agama Seli Anto Seputan SPDK. Tuhan Yesus memberkati di usia 51 tahun ini. Amin. Ulang tahun Encik Guru Agama Seli Anto Seputan SPDK. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday buat Enci Guru Agama Seli Anto Seputan SPDK. Tuhan Yesus memberkati. Buat Guru Agama Seli Anto Seputan SPDK, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Guru Agama Ibu Seli Anto Seputan SPDK. Tuhan Yesus memberkati. Kami, kakak-kakak rohani Jemaat Gemi Mahanaim Wewelen mengucapkan selamat ulang tahun Ibu Guru Agama Seli Anto Seputan SPDK. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati.